Halo semua, berjumpa lagi dengan saya Erwin Suharyanto. Saya ucapkan selamat datang di channel Excel dan VBA Tutorial. Baik, di video kali ini kita akan melanjutkan tentang pembuatan aplikasi sederhana database pasien klinik ya. Dan ini kita masuk ke video part 3. Oke, di bagian part 3 di sini kita akan lanjut dengan menghidupkan atau melanjutkan di bagian form kemarin, itu di bagian form dokter dan perawat. Nah, di mana form ini itu masih fungsinya itu untuk menginput data dokter maupun perawat ya. Cuman dia belum bisa untuk update, delete, dan reset. Nah, kita akan lanjutkan dengan bagaimana cara untuk menghidupkan tombol update, delete, dan resetnya. Nah, pertama di sini kita akan masukkan dulu ya. Jadi untuk tombol update, delete, dan reset ini kita akan fungsikan dengan cara kita klik dulu 2 kali di bagian data list box ini. Nanti dia masuk ke atas dan dia bisa untuk kita update ataupun kita delete gitu. Oke, nah pertama di sini kita buat perintah atau coding di dalam list box-nya dengan cara kita klik kanan list box-nya, pilih view code. Maka di sini kita dikasih private sub tabel data underscore click ya. Nah, lalu di bagian prosedur sini kita ganti prosedurnya menjadi dbl click. Oke, seperti itu. Lalu di bagian perintah sini kita buat ya coding on error go to Excel VBA. Lalu kita ketik di sini me.txt nomor.value sama dengan me.tabel data.value. Lalu di bagian bawah kita ketik me.txt id ya dokter.value sama dengan me.tabel data.column 1. Oke, ini kita copy aja langsung ke bawah biar cepat. Terus setelah ID dokter ini ada nama ya, ini txt nama. Habis nama ada jenis kelamin, berarti sini kita isi CB jenis kelamin. Lalu ada CB profesi. Lalu ada txt telepon. Dan yang terakhir itu ada txt alamat. Nah ini. Terus ini kita ganti jadi 2. Ini jadi 3, 4, 5, 6. Lalu di bagian bawah kita kita masukkan perintah. Lalu sebentar, yang bagian bawah ini kita tambahkan coding supaya nanti kalau kita klik datanya itu dia terpilih baris di bagian data dokternya sini ya. Jadi misalnya kalau nanti kita klik di bagian nomor 1 ini, maka di bagian nomor 1 pun juga terklik seperti itu. Nah, sini coding sudah saya siapkan. Ini codingnya ya. Jadi kita tinggal copy ini aja. Ini kita copy ya. Terus kita taruh di bawahnya sini. Terus di bagian atas ini kita buat variabel dulu. Yang pertama variabelnya dim sumber data sama sel aktif ya. Long. Oke, seperti ini. Terus di bagian bawah ini kita tambahkan perintah exit sub. Lalu kita ketik Excel VBA -2 call MSG box. Di sini kita kasih pesan error handling. Pesannya adalah harap pilih data yang tersedia. VB information,
pilih data. Oke, seperti ini. Nah, di sini kita ganti dulu karena di sini sheet-nya itu bukan sheet 1 untuk data dokter, karena dia di sheet 3, berarti kita ganti jadi sheet 3. Terus di sini nama sheet 3 adalah data dokter. Terus dari kolom A benar ini juga sama ya, data dokter juga. Sel data awal kita ambil dari A berapa ini? A5 ya. A5. Terus ini A. Terus ini kita ganti jadi txt nomor. Txt nomor itu mengacu di bagian sini. Nah, ini. Lalu di sini kita kembali ke sheet 1 ya. Oke, sudah. Di bagian atas ini kita tambahkan application dot screen updating sama dengan false. Oke, nah kita coba klik 2 kali. Nah, dia masuk ke sini ya. Masuk ke sini dan di bagian sini nanti dia terseleksi baris pertama. Kita coba lihat. Nah ya, baris pertama terseleksi. Misalnya lagi. Udah masuk. Ini tersisi angka 2 ya. Di bagian data dokter dia harusnya juga terseleksi nomor 2. Nah, ini kayak gitu. Nah, kalau sudah datanya masuk seperti yang tadi kita buat, maka di sini kita bisa untuk melakukan update dan delete ya. Nah, untuk update kita langsung hidupkan tombolnya, klik 2 kali. Ini kita hapus dulu. Oke, untuk update sini kita ketik, kita buat variabel dulu ya. Kita buat variabel dim, misalnya ubah data as object, lalu set ubah data sama dengan sheet 3 berarti dot ring A5 tadi ya, untuk baris pertama di bagian nomor itu A5.2 A 100.000 misalnya, dot find what titik 2 sama dengan mi dot txt nomor dot value, koma login titik 2 sama dengan xl values. Oke, seperti ini. Ini variabel untuk kita mengubah datanya. Kalau sudah, di sini kita buat perintah if mi.txt nomor.value sama dengan petik 2 kali, then call msgbox, artinya jika data belum dipilih berdasarkan textbox nomor, maka kita bikin pesan harap pilih terlebih dahulu data yang akan diupdate. Pesannya VB information, judulnya update data. Oke, terus di bawah ada else. Kita buat perintah untuk mengupdate data sekarang dengan cara kita ketik ubah data, itu kita ambil dari atas sini ya. Nah, dari atas ini variabelnya. Ubah data dot offset 0,1 dot value sama dengan mi dot id mi.txt id dokter dot value. Nah, ini kita copy aja langsung ke bawah, nanti tinggal mengedit. Habis id dokter, di sini ada nama ya, txt nama, lalu ada lagi cb jenis kelamin, lalu ada lagi cb profesi, lalu ada lagi txt telepon,
lalu ada lagi txt alamat. Oke, udah habis, ini kita hapus. Ini kita ganti jadi 2, 3, 4, 5. Ini 6 ya, ini 5, ini 7. Nah, kalau sudah tinggal kita tambahkan ini ya. Kita copy dari sini aja, dari tombol simpan ya. Kita copy sampai end if. Taruh bawahnya sini. Ya. Nah, ini pesannya kita ganti jadi data berhasil di update. Ini update. Oke, seperti ini. Kita coba tes, kita jalankan, kita 2 kali. Misalnya di sini dia seorang perawat, klik update. Oke. Oh, dia kebalik ya. Oke, di tombol update-nya ini ada yang salah masih. Ini 1, 2, oh 3-nya nggak ada ini. 3, 4, 5, 6, seperti ini. Oke, ini harusnya perawat misalnya. Nomor telepon saya cut, saya taruh sini. Alamat misalnya tadi Malang. Oke, sudah pas ya. Dan ini harusnya bersih juga. Kita tinggal tambahkan di sini. Ini .txt nomor .value sama dengan petik 2 kali. Simpan. Oke, nah kalau sudah di tombol bagian update sudah selesai ya, maka kita lanjut sekarang di bagian tombol delete. Nah, di bagian tombol delete ini sudah saya siapkan juga kodenya di sini. Nah, ini dia, tinggal kita copy ya, dari if sampai dengan end if. Kita copy. Terus kita buka tombol delete dengan cara klik 2 kali. Kita paste di sini langsung. Nah, ini kita harus edit ya. Pertama di bagian sini kita ganti jadi txt nomor. Lalu di bagian bawah ini kita ganti nama list box menjadi tabel data. Dan di sini bukan raw source, tapi kita ganti jadi value. Terus txt nomor nggak usah diganti karena sama dengan yang atas sudah. Terus sheet1.select ini kita ganti jadi sheet yang datanya mau kita hapus, yaitu sheet 3. Terus ini kita hapus saja. Nah, sheet 1 ini berarti dia kembali ke sheet 1 yaitu dashboard. Oke, kita coba sekarang dengan cara saya copy dulu datanya biar nanti datanya nggak hilang ya. Oke, seperti ini. Lalu kita coba jalankan. Terus kita klik 2 kali, kita delete ya. Nah, seperti ini. Klik yes. Oke, dia udah hilang gitu. Udah berkurang. Delete. Nah, seperti itu. Cuma di sini dia belum hilang ya, belum terhapus gitu. Harusnya terhapus. Maka di sini tambahkan lagi perintah di tombol delete-nya. Cukup kita copy ya dari tombol update tadi yang ini. Nah, ini. Kita copy. Terus kita masukkan di bagian bawah sheet1.select ini. Paste. Nah, kalau kita jalankan, klik 2 kali, delete, oke, dia hilang. Nah, yang atas bersih, ini bersih semua gitu maksudnya. Oke, berarti untuk tombolnya sudah selesai di bagian delete. Sekarang reset ya. Ini reset berfungsi untuk membersihkan semua seleksi atau inputan data di sini ya. Kalau misalnya kita tidak jadi untuk melakukan entah itu update atau delete. Nah, kita klik 2 kali di sini. Bisa kita copy perintah dari sini aja. Nah, dari tombol update tadi kita copy ini ya. Kita copy. Lalu kita paste di sini. Dan tambahkan di sini ada mi.tabeldata.value sama dengan petik 2 kali. Seperti itu. Oke. Nah, kalau sudah, step berikutnya berarti ini udah selesai ya untuk yang di bagian form dokter ya dengan perawat.
Nah, berikutnya di sini kita akan tambahkan lagi untuk di bagian form data poly ya. Oke, berarti karena data poly adalah data baru atau form baru, maka kita buatkan sheet baru di sini. Kita kasih dengan nama data poly. Data poly ini hanya berfungsi untuk memasukkan nama-nama poly yang ada di dalam klinik itu gitu. Oke, di sini kita buat dari baris 4 ya, kolom A ada nomor, terus ada nama poly. Nah, gitu aja. Jadi simple aja ya untuk tabelnya seperti itu. Kita buatkan warna dulu. Nah, kalau sudah kayak gini ya, tinggal kita buatkan poly atau form untuk menampung data poly ini gitu. Jadi kita klik insert lagi, pilih user form, dan di sini kita user formnya simple juga ya, seperti ini aja formnya. Oke, saya kasih nama di bagian name-nya form poly. Terus di bagian caption saya isi menjadi form data poly gitu. Lalu warna langsung saya ganti jadi warna putih. Terus huruf saya ganti juga jadi Calibri ukuran 10 ya, atau 11, 10 aja. Lalu di bagian sini kita copy dari form yang udah ada ya. Nah, ini ya. Ini saya copy. Oke, kayak gini aja. Di sini kita kasih judulnya adalah nama poly. Terus kita tambahkan ada textbook kecil lagi, fungsinya untuk nomor ya. Nomor itu pasti akan selalu saya buat, kalau saya ya, yang fungsinya itu untuk melakukan update data gitu. Oke, nah terus di atasnya kita buatkan list box. Oke. Terus di bagian bawahnya kita buatkan tombol, yang tombolnya kita copy dari ini aja. Nah, tombolnya 2 ini aja. Kita paste di sini. Ya. Terus ini kita atur ya. Border stylenya single. Terus border colornya warnanya ini. Nah, kalau sudah kita kasih nama dulu. Ini kita kasih nama tabel data lagi dengan jumlah kolom count-nya ada 2, kolom head-nya true, dan kolom pertama kita isi 30, artinya untuk barisnya. Ini kita kasih nama txt nomor. Ini cmd save, ini cmd kita ganti jadi cmd delete. Namanya kita ganti jadi delete. Oke. Nah, kalau sudah di sini kita buatkan perintah untuk menyimpan data ini ke sini ya. Jadi simple aja. Tinggal kita klik 2 kali ya di sini. Klik 2 kali di sini. Lalu kita buatkan perintah variabel dulu ya. Sama seperti biasa, dim db poly as object set db poly sama dengan sheet 4 berarti ya, sheet 4 dot ring A100 misalnya, petik 2 A100 dot n xl up. Nah, kalau sudah di bagian bawah kita isi if me.txt nama.value sama dengan petik 2 kali
then call msgbox. Pesannya adalah harap isi nama poli, VB information, petik 2 nama poli. Oke. Setelah kita isi nama poli, di sini kita tambahkan lagi di bagian bawah ada else. Lalu kita ketik db poli dot offset kurung 1,0 dot value sama dengan petik 2 sama dengan row buka kurung min row terus buka kurung dulu dolar. Ya tadi dari A4 judulnya ya, jadi di sini kita isi A $4 terus tutup kurung petik 2. Ini dipakai untuk membuat nomor otomatis. Kita copy lagi ini, taruh bawahnya. Ini kita ganti jadi me.txt nama.value. Lalu di sini kita ganti jadi 1. Terus di sini kita ganti jadi me.txt nama.value sama dengan petik 2 kali. Lalu kita ketik and if. Nah, kayak gini. Kita coba tes ya, jalankan. Kita klik save. Nah, dia nggak mau ya. Kita harus isi dulu nama polinya. Misalnya di sini adalah poli jantung. Klik save. Nah, dia kayak gini. Oke, tapi dia belum masuk ke sini ya. Nah, kita masukkan sekarang. Untuk codingnya kita sama dengan mengambil di bagian form klinik. Form dokter. Nah, ini kita buka formnya ya. 2 kali, cari yang ambil data. Nah, ini dia. Tinggal kita copy. Lalu kita masuk ke form poli. Klik 2 kali di bagian formnya. Kita taruh di bagian bawah sini. Oke, nah ini kita ganti jadi db poli. Kita copy juga bagian bawah sini, paste. Ini kita ganti jadi form poli. Ini juga sama, form poli, ambil data. Terus ini dia sheetnya bukan sheet 3 tapi sheet 4. Ini juga sama, sheet 4 juga. Dan ini kita ganti bukan data dokter tapi data poli. Dan ini A5 sampai dengan B ya, karena dia 2 kolom doang. Terus di bagian username inisial ya, ini kan belum inisial nih. Ini kan masih klik. Kita ganti dulu di sini jadi inisial. Nah, baru kita buatkan perintah di sini call ambil data. Oke, kita coba tes, jalankan. Nah, ini udah masuk datanya. Lalu di sini di bagian tombol save-nya juga sama, kita kasih ini juga ya, call ambil data. Jadi supaya ketika di input dia langsung otomatis masuk. Misalnya nih, ada poli gigi. Nah, ada lagi misalnya poli jantung. Nah, seperti ini. Jadi kan biasanya itu ada tuh klinik ataupun apotek yang dia tuh langsung ada untuk tempat berobat gitu, dan dia beberapa poli gitu ya melayaninya gitu. Jadi ada beberapa dokter yang praktek di situ. Misalnya ada poli lagi THT. Nah, kayak gitu. Ada lagi misalnya poli anak. Nah, gitu. Oke. Udah banyak ya. Terus di sini kita aktifkan tombol delete ya. Untuk tombol delete juga sama. Kita fungsinya dari sini juga ya. Jadi kita klik sekali, nanti dia datanya, nomornya masuk ke sini, lalu kita tinggal hapus atau delete gitu. Di sini berarti kita hidupkan dulu ya tombol di sini di list box-nya dulu. Klik 2 kali. Terus di bagian tabel klik sini kita kasih perintah me.txt nomor.value sama dengan me.tabeldata.value. Nah, gitu. Di atasnya tambahkan on error go to Excel VBA. Ini untuk menjaga kalau misalnya kita klik itu bukan data di list box. Exit
sub call msg box. Pesannya adalah harap pilih data yang akan dihapus. Titik 2, VB information, pilih data. Oke. Kita simpan. Terus tadi di sini ya kita coba jalankan, kita klik sekali. Nah, ini dia kurang ya. Ini ada Excel VBA harusnya titik 2, nah gitu. Kita coba lagi, klik. Nah, ini udah terisi ya. Udah terisi nomornya. Ini supaya aman ya, kita matikan dengan cara kita klik text box-nya, lalu di bagian properties kita cari yang enable, pilih jadi false. Nah, di bagian form cleaning juga sama ya. Form doctor. Ini diklik, cari di bagian enable, pilih yang false. Jadi biar dia tidak bisa diedit gitu. Begini hasilnya. Nah, ini dia nggak bisa diedit sudah. Nah, kalau sudah, tombol delete-nya kita hidupkan dengan cara kita copy dari tombol atau form doctor. Nah, ini ya di bagian list box-nya kita copy ini. Kita copy. Terus kita masukkan di bagian form poly, klik sini, kita taruh di bagian bawahnya sini. Nah, ini. Oke, di bagian atas ini tambahkan dulu variabel dim sumber data, cell aktif as long. Nah, lalu di sini kita buatkan atau kita ubah ya. Di bagian pertama sheet 3 kita ganti jadi sheet 4 karena data poly di sheet 4. Terus data dokter kita ganti jadi data poly. Ini juga sama jadi data poly. Terus ini nggak usah ya karena udah pas. Ini sudah pas juga. Kita coba tes. Oke, ya ada efek nge-flash gini ya. Jadi ya kita kasih perintah di sini. Kita tambahkan di paling atas application.screen updating sama dengan false. Nah, gitu. Kita jalankan. Oke, dia udah nggak ada efek flashnya. Nah, kalau sudah kita klik ya, tekan tombol delete. Nah, dia belum hidup ya tombolnya karena memang belum dikasih perintah. Kita coba di bagian tombol form doctor, klik dua kali tombol update-nya. Ini kita copy langsung bisa. Kita copy semua. Masuk ke form poly, klik dua kali tombol delete, paste di sini. Oke. Nah, sini tetap txt nomor, lalu di bagian bawah ini kita tabel data sama atau txt nomor sama. Ini yang kita ganti jadi sheet 4 ya. Sheet 4. Terus ini kita ganti menjadi ini nggak usah ya. Hapus saja karena udah dari atasnya sini. Jadi tabel data dan txt nomor. Nah, sekarang kita coba tes untuk hapus, kita simpan dulu. Klik sekali, delete. Yes. Nah, udah hilang ya. Klik sekali, delete. Yes. Nah, seperti itu. Tambahkan lagi misalnya poly THT save. Nah, gitu. Poly jantung, gigi, anak, misalnya poly poly umum. Nah, gitu. Nah, seperti ini hasilnya teman-teman ya. Oke. Berarti udah selesai di bagian data poly ya. Nah, sekarang data kamar. Nah, di bagian data kamar pun dia juga sama ya, persis seperti yang udah kita buat tadi. Jadi kita tambahkan lagi tambahkan lagi sheet baru. Kita kasih nama data kamar. Nah, di sini di bagian data kamarnya kita isi datanya seperti ini. Ada nomor, terus ada nama kamar, lalu ada kelas, lalu ada status. Nah, gitu. Oke, ini isinya ya. Kita bikin tabelnya dulu.
Oke, seperti ini ya. Nah, untuk tabel ini ya penjelasannya itu jelas, nanti di sini nomor kita isi nomor urut kamarnya, lalu nama kamarnya apa, terus kelas kamarnya itu kelas apa kalau misalnya ada ya. Terus statusnya itu apa? Maksud status dirinya adalah kalau misalnya nanti kamar itu ada yang menggunakan, maka statusnya nanti akan terisi dengan on gitu ya. Tapi kalau misalnya kamar itu sudah kosong atau udah nggak ada penghuninya, maka nanti statusnya itu off. Nah, nanti dia berhubungan dengan di bagian kamar kosong ini. Jadi dia akan menghitung ada berapa kamar yang masih tersedia gitu. Oke, jadi kita langsung buatkan saja untuk form di bagian nama kamar dengan kelasnya. Oh iya, satu lagi ya. Di sini kita kasih tarif ya, harusnya ya ada tarif gitu. Nah, ini tarif kamar gitu maksudnya. Nah, kalau sudah kita buatkan formnya, ada 1, 2, sampai kolom E ya. Kita coba cek data dokter. Oke, berarti kita akan buatkan tabel atau form untuk kamarnya ya. Jadi kita klik insert, pilih user form. Kita buat seperti ini ya, sama seperti yang di bagian form dokter tadi, atau bisa juga kita buatnya ya seperti ini deh. Oke, ini kita kasih nama ya, name-nya berarti form kamar. Lalu di sini ada form data kamar. Terus fontnya kita atur langsung Calibri, reguler 11. Lalu warna form saya kasih warna putih seperti ini, dan untuk objek saya ngopi dari sini aja biar cepat. Kita paste di sini. Oke, nah ini kita taruh ya di sini misalnya datanya. Terus di bagian bawah kita copy ya ke bawah sini. Jadi tadi isinya ada nama, kelas, tarif, status. Jadi nama, kelas, tarif, status. Nah, karena kelas itu kita pakai combo box, maka kita copy dari yang lain ya. Nah, ini biar kita nggak bikin lagi gitu. Nah, kayak gini ya, lebih cepat gitu. Terus di sini terakhir ada status. Ya, nah kayak gini. Nah, kalau sudah di sini kita masukkan list box seperti ini. Ya, nah ini atau kita copy deh dari yang sudah ada ini. Nah, ini kita copy. Kita paste. Kita atur kayak gini ya. Nah, di bagian bawah ini kita buatkan tombol untuk memproses datanya ya, tombol-tombolnya gitu. Kita kasih frame supaya teratur. Ini saya buang framenya, captionnya maksudnya. Terus di bagian border style pilih yang single, dan border color pilih yang ini. Ya. Terus saya masukkan tombolnya di sini. Nah, seperti ini. Oke, seperti ini ya. Nah, kalau sudah kita coba. Nah, ini hasilnya ya, formnya. Berarti di sini kita tinggal kasih nama ya. Ini txt. Ini harusnya dia nama kamar. Ini txt nama, biarkan aja. Terus ini harusnya kelas kamar. Ini kita ganti jadi CB kelas.
lalu ini tarif kamar, terus di sini kita kasih nama txt tarif, lalu di sini namanya adalah status kamar. Berarti di sini namanya kita kasih txt status. Yang ini tabel data tetap, terus berarti kolomnya ada 5 ya. Berarti kita ganti di sini 5. Seperti itu. Oke, nah berikutnya di bagian bawah sini kita kasih nama untuk tombolnya. Ini tombolnya kita kasih nama cmd save lagi. Caption juga sama, kita kasih nama save data misalnya. Terus ini cmd update. Lalu ada update data. Terus ini ada delete data. Di name-nya kita kasih nama cmd delete. Terus di sini kita kasih nama cmd reset. cmd reset. Ini kita kasih nama reset form gitu. Sebenarnya sama ya untuk reset form dengan clear form atau cancel, itu semuanya fungsi untuk membatalkan ini ya kalau di saya ya. Jadi membatalkan inputan data atau yang lain gitu. Nah, kalau sudah kayak gini kita tinggal menghidupkan tombolnya. Untuk menghidupkan tombolnya di sini kita cukup kalau mau cepet ya, Anda nggak usah bikin dari awal, tapi cukup copy dari form data dokter. Nah ini, jadi kita klik di sini ya, buka, ini kita copy. Nah ini lebih cepat. Kita copy, buka form kamar, terus paste di sini ya, tombol ini, klik 2 kali. Oke, paste. Nah kayak gitu. Tapi sebelumnya kita akan kasih dulu deh yang ini, kelasnya ya. Jadi caranya sama dengan yang di bagian form data dokter. Kita klik 2 kali di bagian formnya, maka muncul user form, klik, kita ganti di sini menjadi inisial. Nah ini. Lalu kita masukkan ya perintah with cb kelas ya dot add item, misalnya ada VIP gitu misalnya, dot add item misalnya ada apa ya, ada medium saya gitu ya, dot add item ada standar. Nah gitu. Oke, itu aja. And with. Oke, ini kelasnya, hanya sampel saja ya. Oke, seperti ini hasilnya. Baru kita isi di bagian tombol save tadi. Nah ini. Oh ya, satu lagi, kita lupa kasih text box kecil untuk nomor ya. Jadi ini harus ada ini. Ini kita taruh di bawah ya. Kita sembunyikan nggak masalah ya. Kita taruh sini dulu misalnya. Oke, nanti disembunyikan. Kita kasih nama txt nomor. Oke. Lalu kalau sudah di sini kita masukkan tadi ya save data. Nah ini kita ganti menjadi db kamar biar nggak sama gitu. db kamar
Di sini juga sama, DB kamar. Lalu di sini kita ganti menjadi txt nama ya, nama kamar. Lalu cb kelas. Lalu ada lagi txt tarif. Lalu ada lagi txt status. Nah, kalau sampai sini, maka alamat dengan telepon kita hapus. Dari sini kita hapus. Oke, seperti itu. Terus di sini juga kita ganti ya, dari DB dokter jadi DB kamar gitu. Oke, nah di sini kita hapus juga 2 baris tadi. Nah, sisanya ini kita ganti jadi txt nama, copy dari sini. Ini juga kita ganti. Nah, gitu. Lalu di bagian sini ada kalau ambil data, di sini juga ada data bisa disimpan, kita tinggal copy atau kita ganti ini aja. Berarti ini kita copy dari sini ya. Ini kita hapus. Oke, ini kita hapus juga. Ya kayak gini, ini hapus ya. Nah, untuk kalau ambil data ini kita copy juga dari form data, form klinik ya, form dokter ini ya. Nah, ini kita copy dari sini sama kayak tadi. Masuk ke bagian form kamar, paste di bawahnya sini. Nah, ini berarti kita ganti juga jadi DB kamar. Lalu kita copy ya ini ke sini, ke sini. Ini kita ganti jadi form kamar. Copy lagi ke sini. Ini kita ganti jadi data kamar. Dari A5 sampai dengan E tadi. Oke, ini jadi sheet 5. Ini juga jadi sheet 5 gitu. Nah, baru kita kasih di sini call ambil data. Kita jalankan. Ya, nah ini belum ada isinya, kita coba isi ya, misalnya nama kamar melati, kelasnya misalnya medium, tarifnya misalnya 150.000. Oke, statusnya ini kita nggak usah isi, nanti kita akan buat dia otomatis ya, tapi kita isi dulu deh pertama, misalnya off, save. Nah, oh kemana dia? Jangan-jangan di sini. Nah, ini. Dia salah kamar ya, atau salah sheet, kita ganti dulu. Di bagian save-nya, ini harusnya bukan sheet 3, tapi sheet 5. Oke, seperti itu. Terus, tadi di bagian status, ya ini, ketika ditambahkan, maka langsung harusnya terisi gini ya. Terisi dia jadi on gitu. Jadi off. Off artinya itu nggak terpakai gitu. Nanti ketika terpakai dia statusnya berubah jadi on otomatis. Nah, maka dari itu berarti di sini di form kamar untuk status ini harusnya nggak ada ya, kan dia otomatis gitu. Oke, kita hapus saja berarti. Kita hapus, jadi kita cukup membutuhkan hanya ada 3 ini. Nah, karena ada 3 berarti kita ubah desainnya. Kita ubah desainnya. Kita perkecil ya, karena memang ada 3, cuma 3 doang gitu. Oke, jadi kita buatnya kayak gini aja. Nah, seperti ini aja. Oke. Ya, nah gini ya teman-teman ya. Oke. Nah, kalau sudah kita coba lagi ya. Kita coba nama kamar misalnya melati tadi. Melati.
langsung save. Nah ini status karena udah nggak ada, kita hapus ya, kita hapus sampai dengan dia kayak gini. Nah ini status juga sama ya, nggak ada, kita hapus. Kita jalankan melati misalnya, klik langsung save. Oke, harus lengkap isinya, medium, tarif 110.000 misalnya, klik tombol save. Oke, nah udah berhasil disimpan. Kita cek data kamar. Nah ini dia statusnya off gitu ya. Terus di sini kita juga sama ya, harus panggil ini juga kalau ambil data, sama kayak biasanya itu. Kita copy, masukkan di bawah atau di atas call MSG box. Nah ini kita jalankan. Nah ini dia sudah masuk ke sini. Isi lagi misalnya namanya adalah kamar kamar cempaka gitu, misalnya standar 85.000, save data. Nah kayak gini hasilnya teman-teman ya. Jadi dia udah masuk, misalnya kali lagi kamar sembuh. Nah gitu, VIP misalnya 250.000, save data. Nah kayak gini. Ada lagi misalnya kamar Kamboja. Nah gitu, medium 150.000, save data. Oke, udah. Semua udah off ya, karena emang statusnya masih belum digunakan gitu. Nah berarti untuk ini sudah selesai data kamar di bagian tombol save data. Nah untuk berikutnya kita akan hidupkan tombol list box-nya dengan cara kita langsung klik 2 kali di sini ya, sama kayak biasa. Ini yang dari klik ini saya hapus dulu nih yang nggak kepake ini. Nah dari klik kita ubah jadi DBL klik. Oke, nah untuk perintahnya ini biar cepat juga kita bisa ngambil dari form dokter di list box ini. Ini tinggal kita copy ini. Oke, kita copy, masuk ke form kamar, klik 2 kali lagi, paste di sini. Nah, ini tinggal kita ganti ya. Kita ganti pertama ini namanya txt nama, txt nomor ya. Nah ini. Lalu ada lagi txt nama. Ini tetap ya, karena nama tabel sama, ini tabel data. Lalu ada lagi CB kelas. Lalu ada lagi txt tarif. Nah, oke, ini hapus berarti nggak dipakai. Di sini kita ganti jadi sheet 5. Ini kita ganti menjadi data kamar. Di bawah ini kita ganti jadi data kamar. Ini sudah, nggak usah. Oke, selesai. Tinggal kita coba klik 2 kali. Nah ini ya, lagi klik 2 kali. Nomor 4 yang saya klik harusnya di sheetnya nanti terseleksi nomor 4 juga. Nah ini terseleksi nomor 4. Coba lagi nomor 1, harusnya terseleksi nomor 1. Nah seperti itu. Oke, sekarang update-nya ya sama, kita bisa copy dari form dokter juga. Ini update-nya, kita copy ini, masuk ke form kamar, klik 2 kali update-nya, paste. Nah ini kita ganti ya sheet-nya menjadi sheet 5. Lalu di sini kita ganti juga jadi txt nama. Terus ini jadi CB kelas. Ini kita ganti jadi txt tarif. Nah seperti ini. Kalau sudah, ini kita hapus karena cukup itu aja. Lalu di sini kita copy dari yang atas untuk yang ini ya, karena nggak sama kan. Ini kita copy ini, paste di sini. Oke, tambahkan juga mi.txt nomor.value sama dengan petik 2 kali. Nah kayak gitu. Nah kalau sudah, kita coba tes, ubah, langsung update. Nah ini nggak bisa ya. Jadi wajib diklik dulu datanya, klik 2 kali. Saya ganti jadi medium, update.
Nah, jadi medium sudah. Klik 2 kali, saya ganti jadi VIP update. Nah, jadi VIP gitu. Klik 2 kali atau klik 2 kali atau klik 2 kali, saya ganti jadi standar update. Nah, udah ya. Oke, berarti udah selesai di bagian kamar tombol update. Sekarang tombol delete. Kita copy juga di bagian form dokter codingnya. Nah, ini. Copy, masuk ke form kamar. Klik 2 kali tombol delete. Paste ke sini. Nah, ini. Ini tinggal kita hapus juga ya. Kita copy dari sini. Oke, masukkan ke yang sini karena memang sedikit aja text boxnya. Lalu sheetnya jadi sheet 5. Oke, ini tabel data tetap, ini juga tetap, nggak usah ada yang dihapus. Nah, sekarang kita coba, ini saya copy dulu datanya ke bawah. Oke, nah kita coba jalankan, klik 2 kali, delete, yes, nah hilang udah. Delete, yes, delete, yes. Nah, seperti itu teman-teman ya, gampang kok. Oke. Nah, kalau sudah di bagian reset form sekarang ya, ini tinggal kita copy juga dari update sini boleh. Nah, ini masukkan ke sini, paste. Nah, seperti ini. Nah, ini hasilnya ya. Jadi dia udah bisa kita pakai untuk menginput data dokter, data klinik, data poli, dan data kamar, cuman dia datanya belum masuk ke sini ya. Oke, nah berarti untuk data klinik sudah, data dokter sudah, data poli sudah ya, data kamar juga sudah, berarti tinggal data pasien dan menghidupkan di bagian dashboardnya. Oke, nanti di bagian part video terakhir atau di video pertemuan terakhir untuk aplikasi ini akan kita tuntaskan dari pembuatan aplikasi sederhana database pasien rumah sakit klinik ini. Jadi untuk di video sekarang ini saya cukupkan sampai sini dulu ya. Jadi kita ketemu lagi di part terakhir untuk video ini. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di tutorial video selanjutnya.